Guys, gue lagi norak nih guys. Ada apa nih, berisik banget nih di studio nih guys. Widih, muterin di pala gue anginnya adem guys. Yo yo yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi. Bersama gue nih guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga ini drone. Ayo, mendarat. Berisik banget nih, kita udah mau mulai podcast. Ini siapa sih pilotnya nih? Buset, mentang-mentang jago nih, dia muter-muter terus nih. Ayo mendarat, cantik. Mana dia? Gue nggak bisa ngeliat. Oke deh guys, nah itu tadi tuh, aduh, diterbangin sama pilot drone yang pastinya tuh jago banget, dia profesional banget. Dan ini proses gue bisa dapet tamu ini nggak sengaja guys. Jadi tuh gue dapet kerjaan, terus gue lempar ke grup WhatsApp karena gue nggak bisa turun langsung, jadi pakai tim istilahnya. Dan dia nyaut nih, gue kira oh yaudahlah paling juga pekerja weddingan biasa. Cuman gue tanya sosial medianya, pas gue ngeliat, isinya nih isi pulau-pulau Indonesia yang indah-indah semua nih, pasti sering jalan-jalan nih. Gue kepoin dan ternyata guys, nanti lo bakal simak lebih lanjut dia ini udah sejauh apa sih profesinya, udah sekeren apa nih, pastinya bakal bermanfaat buat teman-teman PKL semua yang masih ada di sini nih nonton langsung. Kita sambut aja deh Mas Abi, silakan Mas Abi, silakan masuk. Gila, gokil banget. Keren banget bro. Silakan. Oke, berantakan nih. Iya nih, nggak apa-apa berantakannya tapi keren bro. Itu drone warnanya pink sama hijau gitu, itu custom apa? Custom. Oh, custom. Gue suka yang ngejreng lah. Oh, ngejreng gitu ya. Jadi bukan aslinya dari DJI itu warna gitu ya? Bukan. Asli. Ada pengaruh di ini nggak? Jadi terbangnya lebih stabil atau lebih gesit gitu? Enggak sih, sebenarnya ini proper third party. Jadi bukan official atau resminya. Tapi di third party ini ngeluarin untuk motor yang sudah di-upgrade. Jadi dia untuk motor yang sudah di-upgrade. Jadi motornya juga custom nih? Custom juga. Bukan bawaan pabrik? Bukan bawaan pabrik. Anjay, itu berapa bro custom gitu? Custom itu habis mungkin sekitar 2 jutaan lah ya sekalian pasang ya. Oke, nah guys, itu kan lu udah tahu seberapa profesionalnya dia ya. Berarti dia aja beli DJI udah Avata yang harga pabrik berapa? Drone only itu sekitar 9 juta. Tuh, udah harga 9 juta masih di custom juga. Berarti emang kerjaannya dia luar biasa nih guys. Oke, kita obrolin soal drone itu lebih jauh. Kita kulik-kulik dulu tentang masa lalunya Abi nih. Oke, Bu. Bi, jadi biar langsung aja ngobrolnya lebih cair lagi, mungkin nama aslinya siapa? Apa emang Abi atau lain? Memang nama asli dari lahir di akte biasa Abi. Oh, Abi. Abi siapa? Abi Nubli. Jadi mungkin Abi Nubli. Abi Nubli. Okay. Kalau orang mulai dengar nggak familiar. Itu nama apa? Orang mana? Sebenarnya dulu bokap nama ini tuh diambil dari kitab Arab kuno. Oh, kitab Arab kuno. Arab kuno, Abi Nubli. Jadi Abi Nubli itu tuh sebenarnya satu, nggak dipisah. Artinya itu cerdas. Gitu. Oh, jadi satu kata, Abi Nubli. Abi Nubli. Nama lo di akte nyambung juga? Enggak. Abi spasi Nubli. Oh, oke, artinya cerdas. Pantesan ya. Doa orang tua emang begitu ya. Orang tua. Alhamdulillah cerdas dong. Alhamdulillah cerdas juga. Kalau nggak cerdas nggak mungkin. Apa namanya berani ngedrone. Gue aja nggak pernah guys ngedrone di dalam ruangan ini. Tapi dia dengan PD-nya. Padahal baru pertama kali datang ke sini kan? Baru pertama kali datang. Karena emang kerjaan seorang pilot drone FPV ini harus datang ke tempat. Terus langsung sering nggak dapat lo disuruh latihan dulu atau langsung biasanya? Biasanya kalau kayak syuting film, gue lagi kemarin tuh lebih banyak ngerjain web series. Kebetulan kata sutradara, lu praktis dulu, gue mau lihat apa yang mau gue ambil kayak gitu. Jadi gue latihan dulu, ini yang mau baru kita tag. Jadi one take one shot. Oh gokil. Tapi tetap aja lu biasanya kan datang ke tempat baru yang bukan taman bermain lo ya, kisah istilahnya gitu ya? Bukan. Jadi emang udah lokasi baru nih, Bi lu latihan sono sebentar, habis itu kita ambil take. Kayak gitu. Makanya tadi lu pede banget deh, gue gak nyangka lu langsung terbangin gue. Nanti kena lampu gue nih, nanti kena drone yang digantung sini nih, nanti kasihan anak pegal suruh ganti kan. Sebenarnya gini, drone DJI ini rakitan, gue beli Avata karena memang easy to use. Oh, oke. Dibanding sama drone rakitan yang model-model ini susah, difficult.
Oke. Karena kalau DJI ngeluarin rakitan pasti dia tentunya ada sensor dong. Oh, itu ada sensornya juga? Ada sensornya. Jadi dia benar-benar easy to use buat yang mau pemula terjun ke FPV. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Banyakan pemula beranggapan bahwa FPV itu easy, mudah. Ternyata tidak semudah itu juga. Gitu. Kayak ibaratnya kita nyetir motor lah. Motor kopling kan susah. Iya, kalau susah. Buat orang yang nggak biasa pakai matic ya kan? Biasa matic. Nah, DJI ini ngeluarin motor tengah-tengah segmen. Oke. Motor ibaratnya ada tuh zaman dulu tuh semi kopling lah. Ya. Yang pas kita berhenti nggak usah pencet kopling, tapi dia bisa dikendarain. Nah, seperti itulah ibaratnya DJI ini. Avata ini. Avata ini, tapi tetap masih perlu praktis. Masih perlu latihan. Latihan. Oke, sebelum kita ngobrolin drone lebih jauh lagi, tadi nama Abli Nubli. Oke. Nah, awal mula lu terjun di dunia foto video tuh kapan? Nggak sengaja kecemplung awal. Nggak sengaja kecemplung? Nggak sengaja, jujur. Jadi waktu gue masih kerja pegawai kantoran lah ya. Oke, lu sempet kerja kantoran. Berarti, maaf gue potong, SMA, kuliah tuh nggak ada hubungannya sama foto video? Awalnya itu gue hobi sama foto dari zaman SMA. Oh, suka foto. Suka foto. Punya kamera? Kamera bokap. Oh, kamera bokap. Kamera bokap. Analog apa digital? Kebetulan analog bokap dulu. Film berarti ya? Film. Ingat merek apa nggak? Gue inget filmnya itu Nikon, tapi Nikon apa gue lupa. Oke, Nikon FM2 mungkin. Dan kemungkinan FM2. Lensa pun manual ya? Manual semua, full manual. Dan suka nih gue nih, seru juga nih. Lu SMA bukan SMK? SMA. Oke, terus? Terus pas gue otak-atik, bokap marah, filmnya kebakar semua. Kebakar semua film. Dan kebetulan ada isinya waktu itu sama bokap. Oke, jadi film ada apaan isinya? Bukan ada foto keluarga. Foto keluarga itu. Ada, jadi gue jalan-jalan sama nyokap, almarhum nyokap. Oh iya. Adek gue segala macam dan belum dicetak. Oh, belum dicetak. Gue main pakai aja. Gue colong, gue suka orangnya suka nyolong. Jadi apa yang di rumah gue bawa. Oke, lo penasaran deh tuh ya nyobain. Penasaran, cobain. Pas mau dicek sama bokap gue dicetak, angus semua itu film. Habis. Ngamuk bokap. Ya ngamuk lah, foto lah. Foto zaman sekarang kan digital. Digital. Rusak ada softwarenya buat recovery. Nah, kalau film kan nggak ada. Nggak ada. Terus dengan muka-muka ya anak nggak tahu kan muka melas gitu ya. Kalau udah ngomel kan bokap ya udahlah ya, mau diapain gitu. Ya udah. Habis dari situ gua kuliah, gue hobi gue mapala waktu itu naik gunung juga. Oh, lu suka naik gunung. Suka naik gunung juga. Kuliah apa dulu? Gue kuliah IT. Oke, kuliahnya IT tapi ya. IT. Bukan kuliah yang gue kira desain grafis gitu. Kuliah SMA biasa, IPA. Oh, terus masuk IT. Masuk IT. Tapi Mapala. Kampusnya apa? Depok sini juga, Gundar. Oh, Gundar. Oke. Terus ikut Mapala deh tuh ya. Ikut Mapala, gue ikut Mapala karena apa? Karena memang hobi gue jalan mungkin. Pas SMA juga? SMA gue suka jalan-jalan, tapi nggak suka ekskul PA gitu, pencinta alam. Anak Cooper gue dulu SMA. Oh, malah SMA Cooper. Iya, Cooper. Jadi kayak jarang gaul tapi banyak lari ke warnet. Main Dota. Oh, zaman-zaman Dota. Berarti kurang lebih kayak seumuran nih. Iya, seumuran. Bedanya tipis-tipis paling ya. Oke, masih zaman warnet. Tapi gue masih Sweet 17 lah gue, masih muda. Oke. Oke, terus abis kuliah itu lulus pencinta alam. Atau ada cerita foto video juga tuh pas kuliah? Nah, pas gue kuliah suka naik gunung zaman dulu tuh, kok dokumentasi gue gini-gini aja, nggak ada yang dokumentasi. Mulai dah tuh gue nyicil-nyicil. Orang pada dulu nyicil handphone BlackBerry zaman dulu tuh. Masih zaman BlackBerry. Zaman nyicil motor. Bukan nyicil motor, nabung, tapi buat beli kamera gue. Oh, udah ada niat itu. Udah ada niat. Nah, kamera pertama gue itu Nikon. Oh, bukan branding ya. Nikon D90, legend banget tuh. Oke. Oh, gokil, udah lama banget itu. Lama banget. Gue nyicil. Beli baru apa second? Second dong. Harga sekitar 4 juta 5 jutaan lah. Oke, lensa kit deh. Lensa kit. Oke, beli itu. Jadi gue naik gunung kemana ada dokumentasinya gue. Karena gue kok jalan-jalan nggak ada fotonya, nggak ada videonya gitu. Mulai dari situ gue belajar foto, terus ngambil video tipis-tipis walaupun butek-butek. Pakai di 90 itu tuh. D90. Parah banget sih. Geremet gimana. Geter-geter juga kan. Gimana gitu, shaking-shaking ya gitulah pokoknya lah. Itunya teknisnya lo belajar dari mana? Apa mode auto waktu itu? Awalnya auto semua. Cuman pas
namanya juga manusia ya, nggak puas gitu loh. Oke. Kadang over, kadang under. Akhirnya gue belajar tuh dari YouTube segala macam. Terus ikut-ikut kelas, ada ikut komunitas fotografi dulu KFI. Tau nggak? Oh, komunitas fotografi Indonesia itu. Indonesia. Itu online apa lo ngikut ngumpulnya? Awalnya gue join grup dulu tuh. Join grup itu modelnya kayak di website dulu, modelnya kan kayak Oke, Kaskus. portal ya. Portal. Join di situ, ketemu orang, ketemu banyak, belajar di situ belajar. Oke. Berjalannya waktu kuliah, lulus, kuliah gue lama juga. Selain gue gamers juga, ikutan Gamers juga. Gamers juga. Pantesan lo nguasain banget joystick karena mirip ya. Mirip banget stick Iya PS. kan, sih. kayak stick PS ya. Stick PS Oke. banget. Ya udah, jadi Lulus kuliahnya lama tuh. lama tuh, wah tuh. Tapi kelar. Kelar juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Kelar, lulus, langsung tuh gue masuk ke salah satu oil and gas company lah. wih, cakep banget. Ya, orang impian orang lah, banyak lah. Semua pengen kerja di situ Pengen deh. kerja di situ. Gaji pertama gue langsung gue beliin. Berapa tuh kalau boleh tahu gaji pertama? Ya, Range-nya? gaji gue pertama itu mungkin dulu range-nya di atas 7 lah. Gokil. Di atas 7 lah. Itu Baru fresh pertama kali graduate. kerja, berarti itu perusahaan keren banget ya. Iya, Impian semua orang ya. impian semua orang pokoknya. Pokoknya mindset orang tuh lulus kuliah pengen masuk situ. Oke, terus masuk di situ. Masuk di situ, gaji pertama gue beliin lagi kamera langsung. Oh, jadi belum sempat upgrade D90 tuh, baru pas Belum. masuk itu. Jadi pakai D90 sekitar berapa tahun? Berapa tahun ya? 5 tahun apa 6 tahun? Oke, lama juga. Gue upgrade kamera, keluaran tuh Nikon tuh. Waktu itu Nikon D 750 apa 800? belum 800. 7200 apa 7100? Oh, masih seri entry level. Entry gitu ya? level masih seri, tapi ada wifi-nya kan. Oh, iya 7200 kayaknya tuh. 7200. Gue beli tuh di situ dengan lensa kit. waktu Baru itu. dong kali baru, ini. Baru dong. Gue bilang, kenapa gue second baru? Iya. Nyokap marah. Gaji pertama mana nih? Oh. Langsung gue beliin kan habis langsung kan. Iya. Habis nggak Malah nombok kayaknya enggak. Nombok ya. Iya, nombok kan? Nombok malah. Gue beliin itu, selesai beliin itu. Terus karena gue memang basicnya suka main game, Ya. gue kumpul sama teman-teman komunitas gue, Aero Modeling namanya. Dia suka main Komunitas RC lah. apa? Main RC. Nanti dulu mainnya warnet, Warnet. Nah terus, pecinta alam. Terus Pecinta kok alam. bisa ketemu RC? nah itu gara-gara teman gamers gue juga diajak. Oh. Ikut sini dulu, seru nih pasti nih. Jadi helikopter RC yang bensin, remote control mobil-mobilan. Oke. Nah, dari situ gue juga, wah kayaknya seru nih gue punya Oh. nih. Seru nih. Pas selang berapa bulan gajian, gue beliin lagi tuh. Segede apa tuh helikopter? Segede gini apa ya? gede ya? Gede banget. Remote-nya? Gede juga remote-nya. Anjay. Nah, dari situlah gue mulai tertarik di dunia perdronan. Oh. Gitu. Oke. Mulai dari dunia perdronan, gue udah beli. Ada temen gue yang kerja di PH, di hire gue. Itu maaf agak ini dulu, itu dia nggak bisa hover kan? Apa bisa? Nggak bisa over sama sekali. Jadi harus gerak ke sana kemari kan? Tangan kedua lemas juga. Oke, lo mainnya di mana latihannya? Di lapangan waktu itu. Waktu itu masih Istora Senayan. Oh, ke Senayan segala. Senayan Lo Istora. rumah di mana saat itu? Waktu itu masih di Pasar Minggu. Oh, lumayan jauh juga tuh. Teman jauh, cuman kumpul-kumpul anak-anak pada Itu di situ. weekend. Karena kan kita masih kerja. Kerja kantoran, weekendnya hobinya ya udah main itu deh ya. Main itu. Main di Istora. Dulu tuh masih Istora jadul banget gue ya. Oh iya, sekarang mah GBK ya. GBK Istora Senayan udah lapang parkirnya timur situ. Iya, parkir. Nah, Oh, lo situ. main di situ. Situ anak-anak. Sinyal aman atau dia pakai apa sih? Sinyal masih aman. Gua selfie di Monas pakai gituan. Terbang, ditanya siapa, "Bang, keren juga nih mainan gitu." Di Monas gua, sekarang boro-boro. Boro-boro ya, nggak boleh ya. Iya, di depan Istana Negara nih ya. Gua mainin kayak gitu. Cuma diliatin aja. Jadi belum ada kayak gitu karena juga dulu kan Karena nggak ada kameranya. nggak ada kameranya. Keluar tuh Phantom 2, namanya Phantom 2 Vision Plus. Pas gue liat, kayaknya seru nih, gue punya nih. Itu tahun berapa tuh keluar Phantom 2? Ingat nggak? 2012 kalau nggak- 2012, 2012 kalau nggak salah gue beli tuh. Nah, salah satu teman gue di PH dengar gue punya drone dan nggak semua orang banyak punya drone saat itu. Oh, saat itu. Oke, Saat masih itu. terbatas ya. Masih terbatas banget. Test cam langsung diajak naik gunung. Pas banget. Itu salah satu film hits lah. Oke. Gue nggak mau nyebut karena nggak enak aja. Oke, pokoknya film tentang gunung, hit saat Hits itu. saat itu diajak gue sama Bang Yudi Datau karena
Gue sering ngerjain bareng Bang Yudi Datau itu film beberapa. Terus gue ngerjain ke Aceh bareng Bang Yudi Datau juga. Jadi gue diajak Bang Yudi Datau, "Bi, bisa nggak kayak gini?" Ya udah, gue diajak ngedrone cuma berapa footage gitu doang, dikit. Udah, habis dari situ perjalanan roda hidup gue berubah. Itu masih kerja kan berarti? Masih kerja dan Cuti? Ya dibilang cuti sih enggak juga, tapi bohong-bohong sakit lah gitu. Gaji dimakan juga, tapi gue bohong-bohong juga. Tapi Dulu belum sosmed ya, belum ada sosmed, story ya, belum story ketahuan jadinya lagi di mana gitu ya. Iya. Oke. Ya udah, habis dari situ 180 derajat hidup gue berubah. Oh, yang Dari- pada kantor udah oke, gaji fresh graduate-nya segitu. Segitu juga, dan kebetulan juga gue langsung waktu itu permanen malah. Oh, udah permanen malah. Nah, alhamdulillah permanen. Tapi semua itu ditinggal. Semua itu gue tinggal, dapat gue project Wonderful Indonesia, zamannya Pak Arif Yahya. Oh, oke. Itu 2000. 2014. Oh, selesai. Gue ngerjain 3 bulan ke Raja Ampat. Oh, ke Raja Ampat tuh. Raja Ampat langsung. Itu masih pakai Phantom 2. Masih. Akhirnya gue upgrade Phantom 3 Pro. Oke. Bedanya apa sih Phantom 2 sama 3 tuh? Kamera lah. Kamera, fitur. Yang masih mesti pakai GoPro itu Phantom berapa? Itu Phantom 2. Oh iya, berarti lu awal masih pakai GoPro. Kalau Vision itu udah ada kameranya. Oh, udah ada kameranya. Udah ada kamera, tapi ya begitulah. Masih. Oke. Ya, kamera-kamera. Dan itu belum bisa hover kan? Belum bisa hover. Datanglah Phantom 3 udah bisa hover dengan teknologi, ada sensornya tapi sensor-sensor ala-ala gitu, tapi bisa hover lah sebenarnya. Phantom 3 Pro gue beli. Itu gue diajak Wonderful Indonesia, terus akhirnya disitulah hidup gue berubah 180 derajat. Terus ya udah gue memutuskan resign sekalian. Gila, seberani itu ya. Ya kalau Berarti dapatnya juga lumayan dong. ya alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Terus apalagi kesempatan lu bisa ngelihat Indonesia lebih indah yang jauh-jauh gitu ya. Indonesia lebih indah. Oke. Apalagi lu basic pecinta alam. Basic gue pecinta alam. Dari waktu Gue tidur kuliah. di kapal di tengah laut, rombong-ambing laut udah biasa lah. Oke, gokil ya. Jadi ya udah, jadi dari situ gue banyak diajak jalan-jalan. Akhirnya teman gue yang di Trans ngajak gue untuk program Jejak Petualang juga. Oh, oke. Terus juga kadang MTMA juga. Sebelum MTMA selesai kan, di situ gue jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah gue. Jadi keluar dari perusahaan yang oke, langsung dapat project Wonderful. Kebuka aja tuh di jalannya ya. Awalnya dari gua ninggalin resign ke Wonderful Indonesia, gua belum ada project lagi ke depan, next belum ada. Yang penting gua ke Raja Ampat dulu pikiran gua waktu itu. Kapan lagi kan? Gua udah ke Raja Ampat, setelah selesai itu project, nganggur dong 6 bulan. Oh, sempet Nganggur dong. sempet ada ini dulu puasanya Nganggur. dulu ya. Puasa dulu 6 bulan. Sempet merasa menyesal nggak? tuh? Menyesal banget. Menyesal. Aduh, gaji gua. Gaji gua, kerjaan tetap, dapat income, 6 bulan nggak ada kerjaan, nggak ada income. Oke. Di rumah aja, bokap marah. Didemin bokap gua. Ya kan, 6 bulan pusing kan, ngapain nih? Ya tetap istiqomah sih. Iya. Ada dari situ baru mulai lagi dikit pelan-pelan. Itu udah zaman sosmed belum, udah ada belum Instagram gitu? Udah ada, tapi Instagram baru iPhone kan, nggak salah. Oh, masih iPhone. Masih iPhone only kok nggak Jadi lu majang hasil juga belum tahu di mana? Majang hasil gue di Flickr dulu tuh. Oh, Flickr. Oke. Karena Foto kan itu? foto, masih foto-foto. Ya gitu, aerial kan gue banyak di Flickr, di Facebook, Oh, oke. IG gitu. Tapi ya udah mulai sosmed booming tuh 2015 ke atas, udah mulai Instagram, all out, all device, Android semua kan. Ada pet juga Oh iya, kan. pet. Oke. Udah mulai dari situ. Ya udah. Kalau kerjaan kayak gini kan satu orang suka kan Nyamber deh tuh ya, mulut ke mulut deh tuh ya. mulut. Lu berarti bukan sebagai pekerja freelance awalnya ya? Bukan full dari freelance, bukan. Jadi Oke, pekerja kerja kantoran. kantoran, ketemu kesempatan itu, sempat nganggur 6 bulan, terus bulan. mulai dapat project yang selanjutnya itu karena mulut ke mulut. Karena mulut ke mulut. Abis itu kan gue lebih banyak tuh kerja sama TV-TV, terus gue ngerjain iklan, ngedrone, mulai dari situ. Nah dari situ juga gue belajar sinematografer lah, jadi belajar juga. Jadi orang iklan, orang ngerjain film nih, kayaknya bagus nih Ming, gue belajar juga di situ. Lu ikut komunitas nggak? Kalau drone ya. Oh ada komunitas. Ada komunitasnya banyak banget. Oke, Jadi kalau rekan-rekan mau belajar drone,
Komunitas banyak banget. Komunitas drone untuk belajar. Apalagi sekarang kan saking mudahnya kita punya drone, akhirnya dari komunitas itu kita ditertibkan. Jadi kayak kita belajar apa itu ring 1, apa itu KKOP, wilayah larangan terbang. KKOP itu wilayah larangan terbang lah. Jadi kayak dekat dengan bandar udara. Gitu. Ring 1. Jadi dengan ikut komunitas kita bisa juga terbang-terbang. Dan dari komunitas itu juga lempar-lemparan job juga. Oh iya, bener juga Gitu. tuh. Jadi banyak teman, banyak rezeki sih. Terus lu main drone aja atau main video darat juga? Video darat juga gua. Itu berdasarkan punya D90 itu tuh. Berdasarkan D90 juga belajar. Nah, kamera pertama video gua itu setelah D90 A7S. Oh, A7S. Tahun 2017. 2017. Beli baru. Beli baru, banyak duit. Mantap banget ya. Kan? Nggak mikirin apa-apa. Oke. Nggak ada cicilan. Pokoknya beli tools yang maksimal supaya hasilnya kita dipakai kerjanya nyaman gitu ya. Tapi balik lagi, behind man of the gear juga. Ya, main behind the gun-nya juga harus oke. Mau gear lu top tapi Skill profesionalnya nggak ada, apa pengetahuan teknisnya susah juga susah makanya. juga. Jangan naikin ISO aja nggak ngerti Nah, gitu ya. itu dia. Iris juga nggak tahu kan. Iya benar juga. Jadi kita dari situ belajar juga ibarat ilmu padi lah. Semakin banyak ilmu kita semakin nunduk gitu. Jadi makin banyak belajar lagi. Nah, apalagi teknologi drone nggak hanya berhenti sampai di situ kan. Namanya juga manusia kan, dikasih ini udah bisa terbang nih, udah bisa ada kamera nih, ini lagi nih, oh movement angle-nya nih bisa diputar 360, ambil kurang bisa jungkir balik nih. Akhirnya gua ikut lagi komunitas temen gua, temen gua udah main racing nih 2018. Drone racing. Drone racing gua liat, wih seru nih, bisa jungkir balik nih drone nih, bisa moving kayak gini. Pagi referensi gua kan luar kan, luar itu kan dengan moving angle-nya itu kan gila banget. Gokil ya, berani tipis-tipis deh tuh ya. Tipis-tipis makin dapat muka sama drone nih kalau bisa nih. Tadi gue diputerin gitu udah ngeri sedap tuh. Jadi gue liat referensi, drone apa nih drone? Gue rakit lah drone dulu. Gue rakit drone. Awalnya pahitnya banyak, crash, patah, frame, GoPro rusak, banyak pahitnya lah. Banyak pahitnya. Ya, karena dulu tuh simulator juga jarang sih ya, nggak kayak sekarang. Sekarang kita masuk ke Steam, download simulator, bisa belajar. Yang penting kita invest dulu awalnya. Google sama Google. Oh bisa tuh tanpa ada drone-nya lu? Ada, tinggal colok ke simulator. Jadi belajar dari remote-nya. Baru tahu tuh gue. Ada. Jadi kita nggak perlu punya drone-nya, yang penting punya Google sama stick-nya. Ya, itu Google sama stick-nya dulu, invest awal, drone-nya belakangan. Nanti kalau udah merasa oke nih, pede nih, kita beli drone-nya, kita tester. Tapi sama feel-nya? 90% mirip. Tapi juga ya? tinggal 10% di luar itu kan tinggal gimana caranya itu kita penyesuaian aja lagi. Dia nabraknya kalau apa? Kalau simulator gitu? Kalau simulator itu paling kayak ibaratnya kita nyetir motor. Kita nyetir motor, kalau kita gas terus ya dia gas terus. Kalau kita nggak ngerem tuh time kita tabrak. Oh ada halangan-halangannya juga gitu? Ada halangan-halangan juga. Oh. Gitu. Makanya banyak frame patah segala macam. Ya pahitnya main drone rakitan itu kalau kita nggak siapin budget, sedih sih memang sih. Drone udah berapa yang nyangkut, ada nggak? Kalau untuk aerial paling kasus drone gua hilang itu zaman Phantom Asian Games 2008. Kena jammer. Oh kena jam? Kena jam. Lo official? Official gua. Lah, kok bisa kena jam? Jadi miss lah. Oh oke. Kena jam. Terus Asian Kena jam jadi apa dia? Nyangsa drone-nya apa gimana? di kayak layangan putus gitu, twing gitu. Hilang apa? Hilang udah. Oh nggak ketemu tuh? Udah nggak ketemu. Itu drone lo apa drone panitia? Drone gua. Ya Allah. Phantom 4 Pro waktu Phantom 4 Pro Phantom pun kena 4 jam. Pro, kena Terus jam. diganti apa gimana? Akhirnya diganti. Karena miskomunikasi lah. Anjay dibuang gitu aja. Dibuang gitu aja. Gua nggak bisa ngontrol. Iya. Lagi momen apa saat itu? Jadi waktu pas Asian Games itu pas lagi momen opening. Di Jakarta? Jakarta. Oh di Jakarta. Lagi opening. Lagi opening, momen ya udah kena jam gitu aja. Karena kan masalah protokoler ya. Tapi kan
Nah, jeleknya orang Indonesia ini adalah demi sebuah footage, mereka rela nerbangin drone. Gue punya drone nih, gue mau terbangin di mana aja. Oh, banyak orang lain yang nerbangin. Nah, banyak di luar kita banyak, makanya ada jammer gitu. Kalau mindset orang kita nih kayak orang luar negeri nih, misal gue kerja nih, gue di hire nih sama instansi atau sama organisasi, ya gue akan terbang di saat itu, event itu. Gue nggak akan mau curi-curi footage walaupun ada event itu kan. Buat apa gitu gue curi footage? Walaupun lu butuh porto, tapi gini, dengan berjalannya waktu, porto lu akan banyak. Tapi ruang lingkup terbang lu juga jangan menyusahkan orang kerja yang lain gitu loh. Contoh kasus nyata juga event Mandalika kemarin. Itu banyak drone luar masuk ke kita. Sampai kita juga bingung nih, ini mana drone official, mana ini. Gitu. Itu kan. Area terbang kita banyak sebenarnya. Jadi kalau untuk ngambil footage kayak gitu nggak usah saling tumpang tindih atau menyusahkan rekan kerja yang lain. Ya sabar aja sampai dapat sampai kesempatan datang ya. Sampai kesempatan. Lo kan bisa cari porto juga bisa cari footage yang lain gitu kan. Gitu. Entah di gunung, di pantai gitu. Gue juga dulu nggak langsung terjun ke event, dari gunung pantai dulu kan punya drone. Ya, orang kan lihat, oh ya bagus nih, yuk tajak mau gitu. Ruang area Indonesia ini luas, apalagi masalah ke gunung, ke pantai, oke banget, kece banget lah. Gitu. Kalau lo drone ada ini sertifikat berarti? Ada gue sertifikasi. Jadi gue ikut sertifikasi bareng-bareng rekan-rekan lah. Jadi biar kita tuh kerja juga enak lah. Gitu. Ada sertifikasi juga. Karena gue masih belum nih. Gue masih pilot yang dibilang fokus di drone juga nggak juga. Gue malah lebih fokus ke kamera darat. Drone yang penting bisa aja ketika ditanyain, selalu bisa ngedrone nggak? Bisa gue. Bisa bukan jago. Yang penting bisa lah ya. Yang penting ada gambar drone-nya. Yang penting kepake lah. Karena kan biasanya yang dipakai juga ya standarnya cuma naik gini, terus circle itu juga kan kita di remote juga ada, ya kan bisa circle point of interest juga. Gitu kan. Tinggal klik remote juga udah selesai gitu. Iya, udah kelar. Drone-nya aja yang teknologinya deh tuh yang ngebantu kita kan. Betul. Oke. Tapi gini, gua salah satu orang yang tidak pernah menggunakan teknologi dari dulu. Oh, lu malah nggak pakai fitur itu? Nggak pakai fitur itu. Kenapa? Manual, bener-bener pure manual. Jangan terbangnya juga attitude gitu, bukan GPS. Kalau gua dulu dapat project salah satu instansi pemerintahan, dokumentasiin 20 bandara Indonesia. Kalau pakai GPS kan nggak bisa terbang. Dia mau nggak mau attitude mode. Wih, manual emang jempolnya pure udah manual. Luwes banget nih. Nggak juga sih, tapi banyak praktis aja latihan. Nah itu pakai manual. Jadi dari situ kebiasaan aja. Entah Pak, malah gue pusing kebanyakan fitur. Ini apa? Oh, oke. Paling kepakai fitur yang drone terbaru sekarang, fitur hyperlapse time. Oh, ada tuh hyperlapse. Ada hyperlapse. Oke. Fitur hyperlapse itu biar ngambil kemalaman malam cityscape Jakarta yang aduhai lah. Oke. Kayak gitu. Oh, jadi ngedrone itu manual ya, nggak pakai. Manual. Jadi ngerasain sensasinya itu nikmat banget. Apalagi kalau udah main FPV. Pure manual tuh nikmat banget pokoknya. Gue GPS hilang aja udah pusing. Gue nih gimana nih nerbangin dia, karena gue cuman bisa aja, bukan jago gitu. Sebenarnya nggak usah takut kalau untuk masalah GPS hilang atau enggak. Ya. Yang penting pas saat mau terbang dari awal, kita udah lock dulu GPS-nya. Udah lock, mau di atas GPS hilang, dia akan balik ke GPS last terakhir kita update. Dia pasti balik. Karena 90% drone crash itu adalah kesalahan human error, bukan 10% kesalahan sistem. Entah sistemnya itu adalah baterai kembung, baterai lupa discharge, baterai nggak fresh lah. Nah paling berasa itu adalah kalau kita terbangin drone adalah di suhu ekstrem dingin, kayak di daerah bersalju atau di daerah ketinggian. Karena kalau baterai yang nggak fresh, misalnya nggak sehari di charge, dia ada namanya voltase error. Nah voltase error itu tuh berasa banget. Dia akan auto landing di mana aja. Ada kasus teman curhat waktu dia naik di Gunung Rinjani. Dia awal pendakian cas penuh nih di base camp. Nah, tracking, dia sampai atas itu sekitar sehari semalam. Besoknya baru mau terbang, drone-nya voltase error. Nyangsangnya tuh di lembah. Nggak mungkin kita ngambil kan di lembah kan, lembah gunung gitu loh. Sebenarnya bisa kalau kita nggak panik pas dia force landing,
itu masih bisa kita kontrol Kita lagi. arahin itu ya. Kita kontrol lagi ke kita sendiri. Tapi namanya juga ya semua orang bisa beli. Tapi nggak panik yang bikin kita lupa semua. Jadi udah pasrah gitu aja. Ya udah pasrah gitu aja. Drone nggak mahal. Drone tuh mahal. Iya. Mahal banget. Ibaratnya kita nerbangin motor di atas gunung buat dia motornya nyangsang. Motor kita nyangsang. Duit itu sebenarnya. Iyalah. Murah-murahnya kalau Phantom kan sekarang ya masih 20-an ya kalau Phantom ya. 20-an Phantom. Oke. Seri Mavic 20-an juga. Yang ringkes. Ya mahal juga. Oh, jadi lu beli Phantom 4 Pro tuh langsung tuh? 4 Pro langsung. Yang pakai layar apa enggak? Enggak. Masih yang pakai biasa. handphone. Oke, handphone. Oke. Budgetnya nggak cukup. Itu aja harga udah 25 apa berapa ya? 25-an. Oke. Itu Phantom yang lamanya lu jual apa lu? Gue jual. Enggak, sorry. Masih ada di rumah. Yang gue jual cuma Phantom 2. Phantom 3 jadi masih ada tuh Legend itu ada. tuh ya? Gue pajang di kamar gue. Oke. Gua pajang ada di kamar. strip-stripnya gitu kan Phantom 3 kan? Gue bikin, gue 2 tuh punya Phantom. Satu crash gara-gara waktu gue ajak ke Kalimantan. Gue beli lagi. Masih Phantom ada. 3. Phantom 3 sama-sama Phantom 3. Dan Phantom 3 itu gue jadiin jam dinding satu. Jadi jam dinding. Jam dinding. Ada jamnya gitu. Ada jamnya. Kocak juga. Gue bikin jam dinding sama gue pajang di rumah gue. Oke. Ada gue bikin jam dinding. Terus Phantom 4 Pro belum ada layarnya. Belum ada layarnya, gue udah beli Phantom 4 Pro. Baru setahun punya. Keluar tuh Mavic 2 Pro. Oh, Mavic keluar. Mavic 2 Pro keluar. Ringkes. Tadinya gue mau beli Mavic Pro 1. Oke. Mavic Pro 1 ringkes tuh. Nah, pas Bentar, tadi sebelumnya Mavic 2. Mavic 2 Pro. Mavic Pro 1 kan udah keluar. Udah keluar. Gue masih minjem Mavic Pro 1 minjem. Keluar tuh Mavic 2 Pro kan. Kayaknya gue harus beli nih. Oke. Gue beli. Karena Lu jelek. langsung belinya Mavic 2. Jadi Mavic 1 lo belum sempat beli minjem-minjem aja. Masih minjem aja. Oke. Karena ringkes, enak, simple. Iya, bedanya jauh banget kan. Ini kalau bawa tas kan gede banget sih Aduh. Phantom. Dulu tuh gue depan tas drone, belakang tas baju biasa, ya kan. Lebih parah lagi waktu gue di gunung. Oke. Bawa carrier ya. Oh, gue bawa carrier, selempang gue tas tripod, selempang lagi tas kamera, depannya tas drone. Oke, luar biasa ya. Demi footage keren ya. Demi footage keren, padahal nggak dibayar. Iya, hobi aja waktu itu kan. Hobi aja lagi, hobi aja. Oke. Pas gue bilang, kok gue mau dulu kayaknya. Terus pas punya Phantom 4 Pro makin banyak orang nge-hire lu dong ya? Makin banyak, apalagi kayak ngerjain TVC, komersial, terus gue ngerjain ada beberapa project-project. Dulu belum web series sih, lebih ke series-series pendek. Seri-seri pendek deh ya. Series pendek kayak gitu. Udah mulai project dan terutama karena gue ex oil and gas, ini project oil and gas karena ada beberapa sertifikasi yang tidak punya orang umum. Oh, tapi gue punya. lu punya ya. Jadi gue naik ke rig, ke offshore. Wih, mantep deh. Di situ gue tugasnya. Yang tadinya gue pegawai biasa yang cuman monitoring aja, gue jadi dokumentasi untuk pengerjaan oil and gas. Oke. Itu kalau boleh tahu nih, lu rate-nya berapa pertama kali itu kisarannya? Pertama kali itu sebenarnya gue nggak matokin rate ya, nggak matokin. Gue juga bingung waktu pas pertama kali gue terjun di sini kan. Mereka nanya rate lu berapa? Gua itu juga, masih Phantom 3 ya? masih Phantom 3. Rate lu berapa? Gue juga bingung ya. Lu mau budget lu berapa? Budget gue waktu itu masih 1 juta tahun 2013. Yaudah gue iyain aja. Kan dia masih buta juga ya? Masih buta juga gue nggak tahu rate gue berapa. Makin lama ya udah naik. Widih. Jadi kalau teman-teman yang lain, ya gue sih bukan teman-teman yang lain yang dulu mah bisa dibayar 2 juta gitu sekali terbang. Sekarang gue malah menurun. Menurun ya? Ya karena gue bukan fokus di situ, karena gue cuma udah yang penting gue bisa, yaudah jalan. Kalau lu malah naik terus ya? Naik. Karena gini, kalau untuk patokan aerial, oke lah dengan patokan pakem yang biasa. Karena semua orang bisa punya aerial, bisa beli. Apalagi dengan teknologi drone sekarang yang lu nggak usah harus belajar drone, lu udah bisa terbangin. Iya, kayak yang gue lakuin, yang penting gue terbang, nggak harus jago-jago banget. Nggak jago-jago banget. Nah, kecuali FPV. Gua nggak bisa matokin harga murah FPV. Kenapa? Karena full murni kita praktis latihan. Latihan itu apalagi semakin kita bisa terbangin FPV, itu kan waktu juga.
Jadi makanya kebanyakan pilot FPV sekarang jarang, bukan gue bilang nggak ada, tapi nggak banyak. Dan juga waktu kita untuk praktis FPV itu lebih banyak. Iya. Dan harus siap berkorban ketika nabrak juga lagi ya. Betul. Ada nggak sih dia sensornya? Untuk ini ada nih, untuk Avata ini, nah bedain. Ini sensor Avata, masa FPV pakai sensor sih? Ini sensornya sebenarnya kalau lu main normal, tapi gue lebih banyak main mode manual. Nah contohnya ini kan gue main nyangsang daun pohon tuh hijau-hijau kan tuh. Oh iya, karena udah ditabrak Tabrak tipis-tipis ya. tipis nih, ada boncel juga nih, itu boncel tuh. Kalau ada sensor itu dia nggak mau tipis. Dia nggak mau tipis kalau mode manual, dan gue modenya manual bukan mode normal. Nah ini yang pure rakitan, nggak ada sensor sama sekali. Oke, tapi kameranya apa? Kameranya udah HD juga sih. 720 apa 1080? Udah 4K. Oh Udah 4K. berapa ini kalau rakitan gini? Sekecil gini. Ini invest 3 jutaan lah. Dapatnya Drone doang. kamera? Kamera kita bilang KDDX HD. Itu apa? Jadi Beli ada lagi? seri-seri kamera lah. Jadi kalau Jadi 3 juta tuh baru dapat drone-nya doang. drone only. Kameranya belum. Udah. Oh, udah bisa. makan, udah Bisa. ini semua. Remote-nya? Remote-nya kita beli sendiri. Invest. Oh, belum remote itu 3 Belum juta. remote, cuman only drone. Ya Allah. Sama kayak Avata, only drone segini. Terus remote-nya bisa remote pakai, gua kan ada pen tempat. Bisa nih pakai remote ini. Oh beda dia, beda sistem. Oh, beda. Beda sistem. Harus di remote yang apa? Dia remote-nya kalau kita kan drone sekarang ada 2, mau digital atau analog. Oh, Nah, analog kayak TV system. itu. Iya. Gua kayak nggak TV. ngerti itu apa. Kalau analog tuh masih krebet-krebet gitu ngeliatnya. Ini Di Google remote Set. apa? Nah, kalau ini dia beda sistem. Beda sistemnya dia hanya buat connect ke drone Phantom aja. Oke. Dari remote ini ke sini nggak bisa. Nah, kalau drone ini connect, kalau kita pakai DJI system, kita bisa rakit puluhan drone mana aja dengan DJI system bisa connect. Contoh misalnya Avata. Nah, DJI ngeluarin lagi DJI FPV, bisa juga connect. Nah, selain DJI FPV, ada lagi misalnya kayak Vista. DJI ngeluarin namanya Vista atau Air Unit. Itu buat rakitan, bisa juga connect ke sini. Oke. Terus juga ada Air Unit 03 yang terbaru sekarang baru keluarin DJI, bisa juga connect. Guys, gua aja pusing ya. Bisa connect. Jadi emang pengetahuan drone-nya lu lebih gokil lagi ya? Yang penting bisa nyolder dulu awal. Ah, nyolder segala. Nyolder dulu kan, zaman dulu drone awal-awal kan kita solder sendiri. Jadi paham. Harus bisa nyolder. Nyolder sendiri. Nyolder apaan? Jadi dari baling-balingnya konekin ke mainboardnya, dari mainboardnya konekin ke kameranya, itu kan nyolder kita. Oke. Dan drone rakitan sekarang itu enak. Banyak marketplace itu kayak temen gua sendiri, dia udah ngeluarin jasa. Jadi gini, lo beli drone-nya aja udah jadi rakitan, tinggal binding aja ke remote. Kita nggak usah capek-capek nyolder, capek-capek lagi namanya tuning. Ada namanya tuning. Oh, ada tuning juga tuh. Tuning biar enak, gimana cara terbangnya, nyesuaiin dengan karakter si pilot. Ada pilot yang suka gerasak-gerusuk. Nah, tuningnya tuh kan kadang suka main roller langsung full. Ada. Ngit gitu kan, kencang banget kan. Ada juga yang pilot yang slow ngit gitu. Ada gitu. Oke. Benar-benar kayak motor ya? Bener-bener kayak motor, full kayak motor. Oh, oke. Terus tadi yang digital sama analog? Nah, itu lebih ke enak ke mata aja sebenarnya. Nah, kalau DJI ini kan pure digital. Nah, Google sini. Nah, pure digital. Ada yang analog. Nah, analog system itu jadi kayak kita ngeliatin TV lama, kresek gitu. Biasanya kalau analog itu dipasang GoPro. Oh iya, makanya masih ada yang pakai GoPro itu. Berarti dia remote-nya analog. Digital juga pakai GoPro. Gue juga masih pakai GoPro. Jadi kayak gue main drone ada namanya yang 3 inci, 5 inci, 7 inci. Itu ukuran apanya? Ukuran drone ya namanya. Ini kalau Avata 3 inci. Oh, segitu 3 inci. Nah, 3 itu inci. berapa inch tuh yang rakitan lo? Ini berapa inci ya? Lebih kecil lagi tuh. Lebih kecil lagi. Gue kira ini yang 3 inch, bukan? Bukan. Gue ini rakitan dulu pakai ini tuh gara-gara buat di indoor. Jadi buat muterin. Belum ada Avata. Belum ada Avata. Buat di indoor. Memorinya kemana? Memori ini ada colokan memorinya tuh. Nah. Iya. Memori micro SD ya? Micro SD. Colokan ke memori. Kalau gitu baterai tahan berapa? Kalau ini 5 menit lah. 5 menit udah oke lah. 5 menit udah oke 5 menit udah oke. Berarti lu buat ngejob gitu sedia berapa banyak baterai?
spare 6 lebih, Oh, 6 lebih. 6 lebih spare baterai. Oke. Memorinya nggak terbatas dia, micro SD-nya aja tergantung. Micro SD-nya, spare memorinya juga lumayan banyak juga. Biar kalau dia penuh kita bisa ganti. 4K lagi, buset. Oke. Oke. Itu tapi udah steady gambarnya. Kan itu nggak ada gimbalnya tuh. Nah, ini sebenarnya dapur para pilot FPV yang nggak boleh gue buka sebenarnya. Tapi gue buka. Jadi untuk pilot FPV untuk ngasilin gambar yang steady, kita ada software lagi. Kalau kita pakai GoPro, kita pakai namanya Real Steady, RS Go. Oke. Nah, dia akan stabilin gambar. Kalau kita pakai kamera-kamera ini, ada namanya GyroFlow, aplikasi GyroFlow. Aplikasi GyroFlow itu dia buat stabilin gambar yang gitu. Jadi kesannya kayak like a pro lah. Iya. Jadi walaupun tanpa gimbal, dia tetap dilihatnya enak ya, Enak post pro-nya banget. ya. Post pro-nya enak banget. Wih, canggih juga deh. Tapi berat nggak buat komputer nih, misalnya pakai komputer atau laptop yang kentang gitu, apa harus yang speknya tinggi? Kalau gambarnya cuma 1080 masih oke lah komputer-komputer kentang ya. Tapi kalau udah main 4K apalagi di lock, nangis kayaknya komputer nangis. Emang komputernya juga harus mumpuni ya? Betul, komputer juga oke lah. Ih, gila, makin keren banget nih teknologi sekarang ya. Teknologi sekarang makin keren, makin memudahkan kita. Apalagi untuk ngambil gambar. Kalau zaman dulu kan baru keluar gimbal, orang pada berlomba beli gimbal, moving, gambar muter kan. Sekarang ada drone, pakai drone. Iya, apalagi udah aman banget ini kan. Kalau ini kan ketiban pala orang kan lumayan ya. Kalau itu kayaknya sih lebih enteng ya. Sekecil ini aja ini bisa matahin tangan orang. Oh. Kecil ini, apalagi segede Phantom kan. Nah, makanya kita pakai ini buat muter-muter pala orang, nabrak orang tuh aman. Nggak ada cedera, nggak ada insiden apa-apa. Oke, itu yang paling gede itu baterai tuh. Good baterai, paling gede baterai. Lah terus berarti di otaknya semana? Coba lu cabut baterai deh. Baterainya kecil, otaknya kecil aja. Nih, ini baterainya. Ini udah baterainya nih. Iya baterainya. Terus dia otaknya di mana? Otaknya cuma segini doang tuh. Gila. Kecil dia. Kan itu sisanya rangka-rangka doang ya? Cuma rangka kosong aja toh. Rangka kosong tok gitu doang. Gokil ya. Ini paling gede ya baterai. Baterai. Tuh. Baterai gini berapa nih, Avata? Kalau Avata baterai segede gini itu 1.700.000 sampai 1.800.000. Mamam guys, 1,7 baterainya nih. 1,7. Lu punya berapa baterai? Gua ada 5. 5 baterai. Gua ada 5. Oke. Papa beli nasi apa? Gokil ya. Ya tadi apa gimana sih cara tips? Karena gue kan drone tuh masih makanya tuh seenaknya gue aja. Jadi penuh, pas selesai nih terbang langsung colok lagi panas-panas tuh. Aduh, jangan deh sayang. Makanya baterai gue gendut semua tuh. Beli baterai mahal kan? Harusnya gimana? Gini, habis terbang, baterai itu biasain dia cooling down dulu. Dingin dulu. Caranya Caranya nggak usah kita pakai misalnya gini. Kalau mau baterai drone sehat dan bisa dipakai lama, usahain under 30% itu jangan pernah lu siksa di bawah under 30%. Gue biasa sampai 15%. Nah, 15% kan. Karena kenapa? Biar dia masih ada sisa cell power itu buat nggak kosong-kosong banget. Habis panas-panas, dimin, nggak usah pakai. Tapi kalau tuntutan job kita butuh Iya kan baterai kadang banyak, mas, ayo dong, ini dong. Oh ya lagi lama gitu kan. banget nih. Ya. Usahain ada spare baterai. Minimal paling aman tuh 3 baterai lah. Iya. 3 baterai paling aman. Misalnya satu udah dipakai nih, masih panas nih. Kita taruh satu dulu, usahain kita diemin sejam lebih. Lama ya. Iya lama, sejam lebih. Tapi daripada lu beli baterai Phantom kan 2 jutaan kan. Mahal emang. Mahal kan. Kita diemin dulu, biar dia awet. Kita pakai lama long term. Sampai balik modal. Iya, habis itu serah deh. Belum balik modal aja udah berkembung kan. Iya. Salah kan. Baterai gue udah gendut semua tuh. Oh jadi gitu harus diemin sejam. Sejam sampai 2 jam. Kalau bisa baterainya itu dipakainya itu besoknya lagi atau nggak usah disiksa banget lah kalau baterai banyak. Tapi kalau baterai cuma 3 sejam diemin lah, ntar cas lagi juga nggak apa-apa. Nah kalau lu triknya kan lu dulu pergi ke gunung. Nah itu gimana? Kan ngecas nggak semua tempat ada listrik. Mau nggak mau gue beli baterai banyak. Oh. Gua Mavic 2 Pro gua aja gua ada spare baterai 10. 10 baterai ya? Baterai 10. Awalnya gue cuma 3. Awalnya. Ada job, gue invest. Nah, dari spend money gue itu tambah baterai lagi.
nambah baterai lagi. Oke. Nah, waktu pas gue di Papua, di pedalaman Papua, itu gue selama 6 hari itu nggak ada sumber power atau energi apa sama sekali nggak ada kan. Nah, beruntungnya gue ada spare baterai itu, jadi gue aman, 10 aman. Oke. Gitu. Emang harus berani invest baterai juga. Berani ya? invest, man. Punya drone masa nggak berani invest baterai Oke. gitu kan. Makanya emang harusnya pilot-pilot drone tuh harganya ya karena sesuai ya. Sesuai. Ya, makanya pasang rate tinggi ya karena baterainya aja mahal nih. Baterai mahal, nggak usah baterai, drone-nya aja mahal kan. Iya, resikonya lebih gede lagi ya. Resiko lebih gede. Ibaratnya kita beli drone 20 juta. Terus kita pasang harga murah-murah. Ya. Bukan mau underestimate rekan-rekan yang pasang harga di luaran, bukan. Tapi Ya kita gua salah satunya yang tapi pasang kita- murah. nggak juga, masih mahal juga. Oh, masih mahal segitu. Masih mahal juga. Oh, ada yang banting sampai berapa yang lu tahu? Banyak. Ada yang sampai 250.000, ada. Astagfirullah, itu mending jadi kru kayaknya. Iya, ada yang 250. Serius Ya nih. Allah, jadi pilot drone 250.000. Gua dapet Japrian lah. Bang, bisa ngedrone nggak? Ngedrone gini doang gampang kok. Oke, gua pahamin dulu apa mau klien kan. Iya. Tapi gue tanya budgetnya berapa gitu lah. Dari abang harganya berapa, dia nanya gue dulu. Gue buka harga rate gue sekian. Wah, mahal banget bang. Kita punya budget cuma 250.000. Itu klien bener. 250.000. Terus gue langsung geleng kepala. Gue lempar ke grup. Bro, ada yang mau nggak nih? Ada klien nanya gitu, harga segini. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Apalagi di Jakarta. Iya. Kita ongkos ke sananya udah habis kan. Belum makan gitu. Nggak ada yang mau. Terus gua screenshot lah ke grup itu ke kliennya. Terus kliennya merasa kayak, oh kemarin saya di sini mau. Terus akhirnya kita biar treatment klien biar tidak rasa sakit hati atau enggak. Gue bilang, Pak, kalau memang ada harga segitu silahkan ke drone lain gitu. Tapi dia di daerah kayak gini kayak gitu. Ya udah Bapak, tapi di Jakarta nggak ada nih buktinya. Saya bilang kayak gitu. Ya udah dia menghilang gitu aja. Maksudnya harga murah oke, tapi next treatment karena kenapa? Kita harus mikirin biaya ganti baterai berapa. Kerusakan drone event misalnya kayak force mayor, kayak benang layangan. Iya, kayak tadi lu aja official aja lu kena jam. Jammer ya kan? kena jammer gua official gitu. Jadi Iya, kita harus belum layangan gitu ya. benang layangan kan nggak kelihatan kasat mata. Iya, betul. Toto lagi asik terbang, terjun bebas. Gue pernah tuh lagi terbang enak-enak, ting terjun bebas sih. Lah apa nih? Oh benang layang. Oh, tapi jatuh apa pecah? Jatuh. Oh, oke. Karena kan propellernya kan macet. Oh, Macet, ya udah terjun bebas. oke. Terjun bebas ya udah. Itu ilmu ikhlas. Kelas deh. Ilmu ikhlas. Paling fatal itu tuh. Apa ada lagi yang lebih fatal? Diambil elang di Papua gua. Diambil elang. Diambil elang. Diambil elang gimana tuh? Jadi, Elang kok berani-beraninya dia? Saya ceritanya waktu Phantom berapa? Phantom 4. Phantom 4 Pro itu ya? Phantom 4 Pro. Phantom 4 Pro kalau nggak salah. Jadi pas gue di Papua ada project bareng salah satu NGO lah. Jadi gue memantau salah satu endemi Papua lah, flora dan fauna. Nah waktu pas di Danau Sentani, gue lagi terbang kan bukit nih, bukit satu nih, gue udah terbang nih, set, udah dipantau tuh ada elang, gue udah lihat juga elang tuh. Elang udah terjun cepet banget. Untungnya gue jarak dari drone ke gue nggak terlalu jauh, gue langsung manuver, langsung gue landingin, pindah ke tempat tuh, moving dari bukit satu ke bukit yang lain itu kan jauh, jarak waktu tempuh aja kita naik mobil aja bisa 3 jam lebih, 3 jam, 3 jam jauh, nggak ada macet padahal dia. nggak ada macet. Nah gue terbang nih, dari bukit sebelah itu elang, menukik, nggak ada waktu 5 menitan deh, drone gue diambil, tak, gila kecepatannya berapa? Diambil, tep, dicengkram, set sampai sinyal gue hilang ya udah. Dibawa gitu, digondol. Digondol sama dia, dicengkramin kaki, dibawa, udah. Hilang. Gokil. Nggak bisa, hilang aja udah itu. Orang udah dicengkram kaki begitu, gue kan nggak Kan bisa. dia kena propeller. Kakinya sama propeller gue kuatan kakinya patah kan propeller gue. Oh, oke. Gue cuma ngeliat dari live preview, dari kamera gue masih sinyal masih oke, sampai sinyal gue hilang udah. Dibawa sama dia, entah Dibawa kemana sama tuh dia yang jauh ya. Entah kemana. Dia juga tahu lagi nih gue bikin sinyal hilang nih. Nah dia juga tahu, sangkanya burung. Oke, mau dikawinin kali dia. Kayaknya sih. Cakep banget nih, mulus banget di putih-putih. Mulus banget. Kayak anak gue bagus gitu. Iya, anak gue jadi putih nih. Oke, paling fatal itu. Paling fatal itu.
Ini seru banget. Itu dia. Jadi banyak cerita lah kayak gitu. Kalau FPV Kalau crash nggak terhitung ya. nggak terhitung. Banyak lah kalau FPV. Dari zaman gue ngerakit frame patah, Hmm. GoPro hancur ada. Oh, GoPro hancur. GoPro hancur. Oke. Terus kelindes. Jadi waktu pas gua Uber kerja motocross, Hmm. salah satu sutradaranya challenge gua nih. Itu film. Web series. Oh, web series. Oke. Jadi lo bisa nggak? Jadi motornya lompat nih. Lo bisa nggak drone ngeliatin bawahnya? Widih. Bisa. Ah. Pas ngeliatin set, gua ngeliatin set. Lewat memang. Set. Motor sebelah nabrak drone ke atas. GoPro gua kelindes hancur. Oke. Hancur. Ya nggak apa-apa lah. resiko Tapi pakai. footage-nya aman, dapat? Enggak juga. Yang pertama aman. Oke. Yang kedua udah nggak aman. Oh, oke. Untungnya aja footage-nya itulah. Tapi kalau kayak gitu diganti. Enggak, itu resiko kita. Oh. Itu resiko pekerjaan kita. Makanya rata-rata pilot FPV itu yang udah main di dunia aerial FPV, rate-nya nggak ada yang murah karena resikonya itu. Apalagi keinginan mereka itu aneh-aneh. Ngelewatin dahan lah, muterin kepala orang lah, masuk-masuk. Itu FPV resiko. Jadi emang udah siap rusak gitu ya? Udah siap rusak. Tapi enaknya FPV kalau drone kita misalnya frame patah, frame-nya itu nggak terlalu mahal. Kita bisa beli dari rank 300 sampai sejutaan ada. Oke. Motor rusak juga ada. Satu motornya 350.000. Sampai sejutaan juga ada, tergantung merek dan harga. Oke. Tapi kalau GoPro rusak ya sudah lah ya. Iya, GoPro rusak kan gantinya ya lumayan. Sekarang Lumayan. satu GoPro di atas 5 Di atas 5. Nah kalau ini Avata, lo seringnya pakai ini atau kayak rakitan yang murah-murah aja? Semenjak ada Avata, gue ngerasa kebantu. Gue nggak usah harus tuning lagi, gue nggak usah capek-capek ngesolder. Oke. Jadi semenjak Avata gue tinggal easy to use, tinggal weng aja gitu. Weng selesai. Tapi segala sesuatu yang dimudahin itu pasti ada kekurangan kan. Nobody perfect lah. Jadi gue harus ada modifikasi apalah kayak propellernya gue modifikasi, motornya gue modifikasi biar dapet sesuai apa yang gue mau lah. Modifikasinya tuh di solder atau di? Gue ganti motornya gue copot, solder ulang, gue Oh itu solder. bisa tuh pakai obeng aja? Buka frame, buka body semua, motor solder. Gitu. Buka, pasang. Garansinya? Angus. Iya. Angus. Ya kan emang lo udah siap rusak lah. Gue udah siap lagi ya. rusak. Jadi 9 juta mah apa? Proyeknya 90 juta. amin. Tapi ya kalau main FPV itu ya kita harus siap crash. Oke. Harus siap crash karena ya angle-angle yang di luar nalar kita lah yang mereka mau lah. Betul. Apalagi kalau sutradara suka FPV, waduh beritanya suka lucu-lucu. Suka Paling lucu gimana? paling misalnya? lucu itu bisa nggak nih? Paling lucu itu gua one take one shoot itu dari atas ketinggian masuk ke dalam rumah, muterin orang dalam pesta, terus langsung keluar lagi. Oke. Itu kamera bawahnya nggak ada? Kamera bawah nggak ada, Oke. full FPV. Oke. Tuh. Terus yang lucu kedua itu ngeliatin motor cross itu, iya, ngeliatin itu lucu, yang sampai GoPro hancur. Pengen di bawahnya gitu ya? Pengen di bawah, jadi motor lompat tuh ngeliatin bawahnya ban banget itu. Oke. Epic footage deh pokoknya si FPV itu ya. Betul. Oke. Nah ini ada sekolahnya nggak sih? Sebenarnya untuk sekolah nggak ada, tapi lebih banyak ke main ke komunitas, sama kayak fotografer sih ya. Sekolah nggak ada, main komunitas, tapi banyak rekan-rekan yang sudah merasa dirinya layak untuk mengajar, biasanya mereka buka kelas. Oh buka kelas. Buka kelas untuk mengajar ini gini gitu. Oke. Jadi kan misalnya nih anak-anak PKL di sini kan tertarik nih, wah kayaknya gue pengen bisa nih belajar FPV kan daripada main game mulu gitu Daripada kan, sering main game gitu kan. Pengen cari duit kan. Pengen cari duit lewat drone gini kan. Karena ya kayak main kan jadinya. Memang pure main game. Jadi kayak main game loh ya, ngendaliin gitu. Ngendaliin pakai Google-nya lagi kayak main VR gitu. Kayak udah berasa di dunia lain gitu. Itu benar pure main game gitu. Luar biasa nih, kita ngobrol-ngobrol nggak berasa udah hampir sejam nih. Hampir sejam. Mungkin kalau dibahas lebih drone lagi, lebih jauh lagi tuh bisa panjang banget nih anak-anak PKL udah harus pulang ke rumahnya masing-masing. Betul. Kita kasih kesempatan mereka deh buat nanya-nanya, siapa tuh Boleh. ada yang kepo. Boleh guys, siapa yang mau nanya? Oke, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesya dari SMK Media Teknologi. Oke, Nesya. Aku mau nanya, yang soal itu, yang rakitan ya? Iya, betul. Yang kecil itu rakitan? Rakitan. Sendiri? Sendiri. Oh, itu cara nganuin baterainya gimana? Maksudnya masang baterainya apa? Kan drone biasa kan gede-gede baterainya. Betul. Itu kecil. Nah, itu pakai baterai apa? Lagi nggak bawa lagi. Jadi ada juga kita di marketplace jual baterainya juga kecil dia. Ini kan ada Kayak baterai alkalin gitu. kayak bukan. Jadi bentuk baterainya itu tuh kayak rakitan juga. Jadi dia colok. Nah ini kan soket baterainya nih. Ya. Kita masukin, tinggal colok. Jadi ada juga jual. Jadi tipenya itu baterainya dari 1S sampai 2S. Jadi itu tipe baterainya namanya. Oke. AA, A3 gitu. Enggak, A3 nggak kuat. Nggak kuat. Dia minimal lipo. Oh, oke. Enggak, tadi 1S, 2S tuh kayak AA Tipenya. sama A3 gitu. Kayak kalau A2, A3 itu kan ukuran. Kalau 1S sama 2S itu power. Oh, powernya, tapi ukurannya sama. Powernya. Ukurannya sama. Yang paling gede? Yang paling gede ada 6S. Oh, berarti makin gede angkanya, makin gede powernya. Makin gede powernya. Oke, oke. Drone kayak gitu belinya satu-satu atau beli langsung udah jadi rangka-rangkanya juga sekalian? Nah, gitu? sekarang itu udah ada nih. Oke. Langsung beli langsung satu paket drone kayak gini. Oh, satu Udah ada. Jadi di marketplace itu udah ada yang jual. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Nggak usah capek-capek beli frame-nya dulu, beli baling-balingnya dulu, beli propellernya dulu gitu. Terus beli ada kita sebut namanya ESC, VTX, tapi kita sebut mainboard lah namanya, otaknya. Oh, kalau dulu mah dirakit sendiri. Dirakit sendiri. Beli sendiri itu semua Beli sendiri semua, rakit sendiri semua. Sampai keluar jin asap itu keluar ada gitu. Kakak belajar dari mana kok bisa ngerakit gitu? Tutorial semua sih YouTube. Sekarang kan apalagi kan dengan YouTube kan kita semua bisa belajar. Kirain kakak pas sebelum turun langsung sini kayak punya pengalaman kerja jadi ngerakit gitu. Nggak ada sih. Rakit mobil mainan kan bisa. Nggak ada yang gitu. Cuman gimana caranya punya dan bisa, akhirnya kita belajar gitu. Oh, Filosofinya kalau kita mau pasti ada jalan. Gitu. berarti bisa dong kayak kita ngerakit sendiri itu Bisa. pengen punya tapi kita nggak ada budget lebih terus ngerakit kayak gitu. Bisa banget. Banyak sekarang juga dijual yang murah-murah. Tinggal terbang untuk belajar kalau mau pertama kali terjun ke dunia FPV. Ada sekarang di marketplace banyak kok murah-murah. Paling murah berapa kak? Paling murah mungkin under 800 ada. Dia udah Google, sudah remote sama drone-nya ada. Ada tapi ya kualitas kameranya ya so-so lah. Untuk belajar ada. Ada. Mobilnya kayak apa bentuknya? Kayak gini juga tapi ya nggak terlalu oke banget lah gitu lah. Masih kerebet-kerebet gimana gitu. Menarik. Pengen punya. Pengen dong. Asik kan? Boleh dong kak. Nih bro, dari tadi kan lu ngomong FPV, aerial. Nah ini mungkin teman-teman di sini pada bingung tuh. Bisa dipraktekin nggak FPV itu yang mana ya? Jadi gini, FPV itu sebenarnya cuman sebutan aja sih dibanding sama aerial. Nah, FPV itu drone yang bisa jungkir balik, akrobatik. Oke. Bisa jungkir balik, dia bisa muter kemana aja, angle gimana aja, bisa jungkir balik lah pokoknya. Oke. Nah, kalau aerial itu drone-nya itu dia cuman hanya moving itu bisa cuman lurus, naik ke atas, turun ke bawah sama muter aja. Oh, Dia nggak bisa jungkir oke. balik, dia nggak bisa akrobatik, dia nggak bisa. Oke. Jadi buat teman-teman biar lebih paham lagi ya. Jadi FPV itu yang bisa jungkir balik, kalau aerial ya udah dia hanya terbang atas circle gini gitu ya. Pokoknya dia steady gini deh ya. Steady Nggak dia. bisa kayak balik telapak tangan gitu Nggak ya. bisa dia. Oke. Ada lagi pertanyaan selain Nesya? Oh mau nanya lagi boleh. Kan tadi kakak pernah bilang tadi bilang ya yang katanya kalau mau belajar takut drone-nya rusak pakai yang remote-nya sama apa tuh? Google. Google ya itu pakai aplikasi atau web? Nah, jadi selain kita untuk mau terjun di dunia FPV ini, invest satu lagi adalah komputer. Nah, dari komputer itu kita ada namanya aplikasi simulasi. Nah,
Itu banyak banget simulasi. Kalau kita download Steam, itu namanya ada free FPV Free Dive, ada namanya Velocity, ada banyak banget aplikasi. Jadi entah dari yang free sampai berbayar. Ada juga. Tapi kalau mau yang lebih pro berbayar. Dia range-nya itu kalau Velocity itu sekitar $30 US kita beli aplikasinya. Itu benar-benar real seperti kita nerbangin FPV. Banget. Oh, 500.000 deh tuh Ya, ya. 500 ribuan lah, sekitar 500 ribuan. Tapi banyak yang free juga oke lah feels-nya sekarang. Kayak DJ yang ngeluarin juga, DJ simulator. Itu free. Tinggal download di handphone, yang penting tapi punya Google. Kalau kita nggak punya Google, dia nggak akan bisa connect. Bisa dari handphone. Bisa dari handphone, tapi Google-nya kita konekin ke handphone, dari remote kita terbang gitu. Konekinnya pakai kabel atau wifi atau Dari Google-nya itu ke handphone pakai kabel. kabel-kabelnya? Kabelnya tergantung handphone ya. Kalau handphone yang Type-C pakai Type-C. Jadi tinggal gitu doang. Ya. HP-nya taruh, terus kita main gini atau Main gini. sekalian. Main gini. Jadi ibaratnya kalau PC konekinnya ke PC, kalau ini konek ke handphone. Oh. Gitu. Jadi udah punya remote, udah punya Google, butuh softwarenya itu ditaruh di mana gitu ya. Ya, dan DJ dia ngeluarin, tinggal download aja di aplikasi handphone ya. Bisa nih. Yang penting punya Google sama remote. Kalau udah punya, enak. Tinggal drone nanti belakangan gitu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya ingin tanya Kak, tadi di awal ngebahas drone itu kena jam. Nah, jam itu maksudnya apa ya Kak? Jammer itu tuh sebenarnya anti drone. Jadi sebuah sistem anti drone, karena drone sekarang itu sudah banyak bentukannya. Tidak hanya untuk dokumentasi, tapi juga bisa buat yang lain. Kayak kalau di negara-negara maju, drone itu seperti yang antar paket, antar makanan. Di negara maju, dan juga bisa buat perang. Bahaya. Jadi makanya jammer itu tuh sebuah sistem anti drone. Fungsinya adalah menahan atau sebutannya itu biar enak itu adalah senjatanya drone lah. Gitu. Oh, oke. Sudah jelas. Terima kasih Kak. Senjata, terima kasih. Itu dikasih sinyal sama remote orang lain kayak diambil gitu. Ya betul, mirip kayak Gitu. keambil alih sistemnya. Karena drone itu kan sistemnya kan wireless. Nah, wireless berbasis itu kan berbasis channel. Nah, dengan jammer ini atau anti drone, dia akan masuk ke channel mana yang drone itu dia bisa kita kontrol. Dengan channel yang sama, dia akan ambil alih. Oh, berarti kayak pencurian drone bisa dong. Bisa kalau kita punya alatnya, sedangkan alatnya aja harganya sampai 1 miliar. Walah, pasti ya jarang sih. Jammingnya itu. Pahala-pahalanya daripada drone ini. Betul. Iya. Pantesan belum ada kasus pencurian drone. Banyak pencurian kasus drone hilang, tapi kalau drone-nya kita taruh di rumah atau mobil dibobol. Kirain lagi jalan Bukan yang lagi tiba-tiba. terbang. Enggak, kalau lagi terbang jarang. Ada lagi? Guys. Enggak, tapi kan lu pas alat pencurian dulu katanya 1M. 1M itu Tapi ada yang murah, Bro. ada. Ya kita pelihara elang aja tuh. Oh. Kita didik elang itu buat nyuri. Masalahnya melihara elang juga nggak murah. Oh, mahal juga ya. Kita empenin ayam aja 1 ekor bang. Oke, menarik banget ya obrolan kita nih. Tapi mungkin ini Bro, kalau lo kan jadi jatuhnya nih sebagai pilot drone tuh freelance, apa lo punya perusahaan agensi atau production house Agensi gitu? sebenarnya PH gue punya, tapi nggak besar lah. Jadi kalau untuk project-project yang nggak terlalu besar nominalnya gue bisa handle. Oke. Bisa handle. Tapi kalau project udah gede kayak waktu itu gue ada project oil and gas, itu kan gede ya. Sedangkan burn money gue kan belum sampai, jadi gue masuk ke agensi. Oke. Jadi lo masih freelance deh nih ya? Masih ngamen juga. Masih ngamen. Siapa yang butuh jasa drone silakan hubungi. Juga. Oke. Terus kalau lo targetnya ke depan nih sebagai pilot drone tuh pengennya apa tuh Bro? Lo pengen bikin sekolah kah mungkin? Target ke depan gue sebenarnya nggak usah muluk-muluk. Jadi gini, banyak mindset orang Indonesia bahwa kita kuliah atau sekolah itu mendapatkan kerja, ya kan? Nah, target gue adalah dengan program, dengan gue mengajarkan ilmu gue, mungkin dia bisa memperkerjakan diri dia sendiri, gitu. Kayak misalnya gue adain
Ya nggak usah, bukan pelatihan sih, lebih ke memberikan ilmu aja, sharing aja kecil-kecil ke anak-anak sekolah-sekolah SMK atau kuliah-kuliah universitas. Apalagi pergerakan di dunia industri kita yang semakin liar, gue bilang liar. Jadi angle kamera itu nggak hanya dari kamera darat, bisa dari drone, bisa dari underwater juga, betul. ya kan? Jadi apalagi sekarang ada teknologi drone underwater sekarang, kita nggak usah capek-capek nyelam lagi. Drone underwater. Ada sekarang. Jadi kita remote gitu. Remote dari atas, drone-nya nyelam ke bawah. Gokil. Ya kan, Kalau nyelam, drone dia juga bisa naik juga. bisa naik juga. Buset. Nah, Canggih banget itu. canggih banget. Kalau dulu gua harus sertifikasi nyelam, sampai belajar nyelam, sampai ngap lah. Oke, iya. Ya kan, sekarang dengan teknologi semua bisa lah. Oke. Gitu. Jadi kita tinggal rubah mindsetnya aja sama. Yang penting kan kalau untuk belajar drone ini, yang penting kan punya alatnya dulu kan. Dan banyak teman-teman kita atau yang mau bercimpung dunia ini kan belum punya alatnya kan. Nah kalau kita bikin sharing gitu, dia bisa nikmatin namanya. Oh ini loh belajar drone gimana. Jadi ada motivasi juga, dan kalaupun dia ditanya nanti ada sewaktu-waktu job, dia bisa gitu. Oke, jadi punya keahlian ya karena Keahlian nyoba ya. khusus, gitu. Oke, keren. Oke deh, ini obrolan udah hampir 1,5 jam kayaknya sekarang. Jadi makin teman-teman juga udah harus pulang. Betul. Terima kasih nih Abi udah meluangkan waktunya mau datang ke studio yang masih lucu-lucu ini. Lucu-lucu. Bisa sharing ke teman-teman yang masih pada ya nubi-nubi. Kalau lo kan udah beyond sabi lah gila kan. Kalau project terdekat tuh film banyak dong pastinya. Sekarang gue lagi nunggu untuk pitching 4 web series sih. Sebenarnya sih 4 web udah, series. tapi lagi pihak agensinya lagi nyusun budget sih. Oke, nanti kalau deal siap kok saya diajak jadi BTS-in Oh, Bapak juga. siap Saya banget senang ya. banget nih karena makin keren nih. Ya, siap Bisa banget. jalan-jalan lumayan buat selfie. Lumayan buat selfie lah. Oke deh guys, terima kasih telah menonton podcast Nubi Sabi bersama gua Faisal Salatif yang tamunya kali ini. Abi Nugi. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.